Oke guys, dimana kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Through the Heavens Season 5 episode ke-155. Cerita berlanjut di mana pembawa acara dari pelelangan membuka acara, dan itu artinya pelelangan akan segera dimulai. Di sini item pertama yang dikeluarkan adalah sayap Phoenix Iblis yang akan ditukar dengan pil tingkat 8 yang telah berhasil melalui petir 3 warna. Melihat itu membuat Xiaoyan terkejut. Dia bertanya-tanya, kenapa suku Phoenix Iblis tidak mengejar hal ini, sedangkan dirinya hanya memiliki sedikit darah Phoenix Iblis sudah membuat mereka sangat memburu dirinya. Yolo mengatakan jika mereka hanya akan menindas orang yang lemah. Di sini Yolo menyarankan Xiaoyan untuk menjual sayap Phoenix Iblisnya karena memiliki harga yang sangat mahal. Mengingat Xiaoyan akhir-akhir ini bisa terbang dengan bagus tanpa sayap Phoenix itu. Namun tentu Xiaoyan tidak akan melakukannya. Pelelangan pun terus berlanjut hingga akhirnya item puncak dari pelelangan itu dikeluarkan. Apakah itu? Yaitu potongan peta untuk menemukan api surgawi peringkat ketiga yang bernama api teratai iblis. Tentu karena ini adalah tujuan utama dari kelompok Xiaoyan, dia menawar hal ini dengan mengeluarkan pilnya habis-habisan hingga dia mengeluarkan pil tingkat 8 dengan petir 5 warna yang sempurna. Namun kelompok di sebelah tidak ingin menyerahkan potongan peta itu. Akhirnya sedikit pertikaian pun terjadi hingga pembawa acara tidak bisa tinggal diam. Dia menghentikan serangan Xiaoyan dan orang misterius itu dengan santai, membuat Xiaoyan sedikit terkejut dengan kemampuan dari pria gendut itu. Karena kelompok misterius itu tidak ingin kalah, akhirnya mereka mengeluarkan 9 pil tingkat 8 ditambah 1 pil bis, membuat semua orang tersentak kaget. Tentu merekalah yang akan mendapatkan potongan dari peta api teratai iblis itu. Ketika Xiaoyan merasa jika dia akan kalah, saat itulah Xiaoyan ingin mengeluarkan pil bis miliknya, namun ditahan oleh Yolo. Yolo berkata, biarkan mereka menyimpan peta itu untuk sementara waktu. Itu tandanya mereka akan merebut potongan peta itu dengan paksa, menandakan akan ada pertarungan di antara kelompok misterius. Di akhir acara, pembawa acara itu berkata jika dia akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting dengan gratis. Di sini tanpa banyak basa-basi orang itu menjelaskan jika setelah 1000 tahun pohon Bodhisattva yang legendaris yang bisa menyucikan tubuh seseorang akan muncul kembali. Semua orang mendengar itu langsung kaget karena mereka tahu tentang pohon Bodhisattva yang terkenal di benua Doki ini yang hanya tumbuh dengan siklus 1000 tahun sekali. Dengan perasaan yang tidak sabar, semua bertanya di mana lokasi pohon itu. Pembawa acara itu pun mengatakan jika pohon Bodhisattva muncul di wilayah paling berbahaya, yaitu di sisi timur laut dataran tengah, wilayah gurun kuno. Setelah proses pelelangan itu selesai, semua orang akhirnya bubar. Terlihat Xiaoyan, Yolo, Medusa berada di kolam renang sambil bersantai menikmati tiket penginapan mewah. Terlihat Medusa dengan penampilan yang sangat seksi berbaring di tepi kolam sambil menikmati secangkir minuman. Di sini Yolo memberitahu Xiaoyan jika dia telah memasang pelacak kepada orang-orang sekte Kelajengking. Itu artinya mereka tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Terlihat Yolo, Xiaoyan, dan Medusa telah beranjak ke suatu tempat. Di sini mereka berusaha menyusul jejak dari orang-orang sekte Kelajengking. Xiaoyan dan Medusa yang tidak tahu apa-apa
Tiba-tiba Yolo dengan kecepatan tinggi melesat sambil berkata jika mereka telah tiba. Bahkan Xiaoyan belum sempat bereaksi sedikit pun, Yolo telah menghempaskan orang-orang itu dengan keras. Di sini Xiaoyan benar-benar dibuat kagum dengan kemampuan gurunya itu. Dua orang terhempas begitu saja, disusul satu orang lagi terlempar dari atas langit. Medusa yang melihat itu memanggil Xiaoyan jika ada satu orang lagi di sana. Kecepatan dan kekuatan Yolo benar-benar mengerikan. Dengan keadaan yang sudah tak berdaya, orang dari sekte Kelajengking itu sudah berada di posisi kaki Yolo. Yolo menyapanya, sepertinya dia mengenal orang ini. Saat orang itu menoleh ke arah Yolo, dia baru sadar jika itu adalah Yao Chen. Ternyata mereka pernah merampok Yolo di masa lalu dengan mengambil cincin penyimpanan Yolo yang penuh dengan pil tingkat tinggi. Yolo berkata jika saat ini dia hanya membalas perbuatan mereka dan mengambil barangnya kembali. Orang itu bertanya apakah yang bertaruh dengannya di pelelangan adalah Yolo. Di sini Yolo pun mengakui jika itu benar adalah dia. Dan Yolo berkata jika harga pil bis dan juga pil yang terkumpul selama ini, mungkin peta itu tidak cukup untuk membayarnya. Yolo pun meminta agar mereka memberikan peta itu atau dia akan merebutnya. Orang dari sekte Kelajengking itu pun bersikeras menolak untuk memberikannya, membuat Yolo harus mengambilnya dengan cara paksa. Dan cincin penyimpanan mereka pun diambil Yolo begitu saja. Saat Yolo dan Xiaoyan akan pergi, tiba-tiba orang itu meledakkan dirinya hingga Yolo meminta Xiaoyan agar tidak memberi orang itu kesempatan. Xiaoyan pun seketika menciptakan teratai amarah Buddha hingga bertabrakan dengan energi yang menyerupai Kelajengking itu. Ledakan yang dahsyat pun memubung tinggi ke atas langit hingga menciptakan kawah yang berukuran besar. Setelah selesai, Yolo pun berkata jika di sini tidak aman dan mereka harus segera untuk pergi. Singkat cerita, mereka telah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Di sini Feng Zunzi sangat kesal kepada Yolo karena dia benar-benar telah dibuat sibuk karena harus mengurus Xiao kecil. Terlihat jika Yolo sangat malas dan akan pergi tidur. Dia memberikan cincin penyimpanan orang-orang dari sekte Kelajengking kepada Xiaoyan. Yolo berkata jika dia akan mempelajari peta itu besok pagi saja. Namun di sini Xiaoyan benar-benar tidak tahan, bahkan dia tidak bisa tidur. Hingga pagi pun tiba, Xiaoyan menggabungkan peta itu dan dia mencoba mencari tanda di mana lokasi api teratai iblis itu berada. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan apa yang dia cari. Hal ini tentu membuat Xiaoyan menjadi sangat kesal. Bahkan dia mengira jika peta ini adalah palsu. Namun Xiaoyan masih berusaha menahan diri dan percaya pasti ada misteri yang harus dipecahkan. Di sini Xiaoyan merendam peta itu di air, memanaskan peta itu di atas api, mengipas-ngipas petanya, bahkan mencurahkan tanah ke peta itu. Akhirnya Xiaoyan sampai ke batas kesabarannya. Dia tahu jika hanya satu trik yang belum dia coba, yaitu menggunakan metode darah pengorbanan. Seketika saat darah Xiaoyan menetes di atas peta itu, lagi-lagi gagal. Hingga dia membakar peta itu menggunakan api surgawi miliknya. Dan akhirnya peta itu terbakar membuat Xiaoyan khawatir. Namun ternyata justru peta itu bereaksi, memunculkan cahaya ungu, bahkan cahaya dan aura panas itu membuat Feng Zunzi dan Yolo terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang telah sedang Xiaoyan lakukan. Ketika Yolo dan Feng Zunzi sedang ke tempat Xiaoyan, di sini Xiaoyan telah tergantung dengan muncul sebuah bentuk api seperti bunga, membuat Xiao Chen khawatir dan berteriak memanggil nama Xiaoyan. Xiaoyan terus mengucapkan kata-kata yang tidak ada yang tahu apa artinya dari ini. Di sini Feng Zunzi, Medusa dan Xiao Yishan
juga terkejut dengan apa yang telah menimpa Xiaoyan. Yolo akhirnya bertindak dengan memukul wajah Xiaoyan sambil berkata, "Tunjukkan wujudmu iblis." Semua yang melihat ini menjadi kebingungan dan bertanya apa yang sedang Yolo lakukan kepada Xiaoyan. Setelah babak belur, Xiaoyan sadar dan meminta gurunya untuk berhenti. Yolo menempelkan kertas seperti mau menyegel seorang vampir. Bahkan di sini Yolo akan menghantam Xiaoyan, membuat Xiaoyan berteriak dan berkata jika ini adalah dia dan tidak kesurupan apapun. Untuk membuktikannya, Xiaoyan mengatakan jika gurunya telah meminum anggur milik Feng Zunze bulan lalu dan membuka beberapa rahasia dari teman-temannya. Tapi setelah Xiaoyan mau membuka rahasia Medusa, Ratu Medusa pun memukul wajah Xiaoyan, dan mereka yang telah Xiaoyan bocorkan rahasianya, mereka semua menjadi marah hingga menghajar Xiaoyan. Di sini Xiaoyan menjelaskan apa yang telah dia temukan dari peta itu. Bahkan dia mendengar sebuah suara yang masuk ke dalam jiwanya. Ternyata itu adalah manifestasi surgawi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Yolo pun menghitung jika proses manifestasi itu akan muncul selama 3 tahun lagi. Mendengar itu, Xiaoyan berkata artinya masih ada banyak waktu untuk bersantai. Hal ini membuat Yolo memukulnya kembali, dan Yolo berkata jika dirinya bertemu api teratai iblis sekarang, maka dia akan berakhir menjadi budak dari api teratai iblis. Untuk menundukkannya hanya ada satu cara, yaitu dengan menerobos ke ranah Dao Sheng dalam waktu 3 tahun. Mendengar itu, semua orang terkejut karena ini sesuatu yang tidak mungkin. Namun Feng Zunze berkata, jika mereka jangan lupa bahwa pohon kuno Bodhisattva akan muncul di wilayah Gurun kuno. Di sini akhirnya mereka kembali bersemangat dan bertekad untuk mendapatkan pohon Bodhisattva. 15 hari pun berlalu dengan tenang sebelum muncul aura dari luar yang membuat Yolo merasakan jika Bodhisattva telah muncul. Tapi Feng Zunze masih khawatir dengan proses pelatihan Xiaoyan. Di sini Yolo dan Feng Zunze tidak memperdulikan jika sebenarnya ada suara misterius yang berusaha menerobos pavilion bintang jatuh. Sebelum muncul ledakan energi dan munculnya sebuah proyeksi energi menyerupai King Kong, para murid yang melihat ini menjadi panik. Namun Yolo dan Feng Zunze dengan santai meminta jika mereka tidak perlu takut. Saat menuju ke arah proyeksi itu, Yolo melihat Xiaoyan yang terbatuk-batuk dengan darah dari mulutnya. Tentu ini membuat Yolo bingung apa yang telah terjadi kepada Xiaoyan sewaktu pelatihan. Semua beres tanpa menimbulkan kerusakan apapun sebelum 3 hari berlalu. Di mana kita dibawa ke lubang cacing terlihat jika ada sebuah kapal terbang yang di sana terdapat King Lin, Xiaoyan, Medusa, dan Xie Yishan. Mereka di sini sedang menuju hutan kuno untuk mencari pohon Bodhisattva. Setelah sampai, kelompok Xiaoyan sangat berhati-hati mengingat jika hutan kuno adalah tempat yang berbahaya. Namun di sini justru banyak orang yang sedang bersantai. Hal ini tentu mengejutkan Xiaoyan dan kelompoknya karena tidak seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya perjalanan pun berlanjut sampai akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang menampung taruhan untuk siapapun yang mendapatkan Bodhisattva. Di sini pavilion bintang jatuh mendapatkan nilai paling rendah karena orang-orang tidak yakin jika kelompok dari pavilion bintang jatuh mendapatkan pohon Bodhisattva tanpa campur tangan dari Yolo dan Feng Zunze. Mengetahui itu, Medusa menantang semuanya dengan mengeluarkan cincin penyimpanan dengan jumlah 1 juta koin emas untuk pavilion bintang jatuh, karena mereka akan mendapatkan pohon Bodhisattva. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di salah satu tempat tertua di wilayah Gurun kuno. Di sini King Lin merasakan jika sudah banyak orang yang telah datang sebelum mereka.
Namun Xiaoyan tidak mempermasalahkan itu karena semua bergantung kepada keberuntungan mereka sendiri. Tidak lama setelah itu terdengar suara seseorang membuat Xiaoyan memutuskan untuk memeriksanya, dan ternyata mereka menemukan jika ada seseorang yang terkena kabut racun dari hutan kuno. Xiao Yishan yang memang ahli dalam racun, dia meminta agar semuanya berlindung di belakangnya karena ada kabut racun di daerah mereka berada. Dan Xiao Yishan meminta agar semuanya meminum pil pelawan racun untuk sementara waktu. Xiaoyan pun menanyakan keadaan Xiao Yishan, dan Xiao Yishan yakin jika tidak ada racun yang lebih kuat dari tubuh racun miliknya. Namun sedetik kemudian Xiao Yishan terkejut hingga dia memuntahkan darah, bahkan tersungkur lemas di pelukan Medusa. Xiao Yishan meminta agar Medusa menghindar. Setelah itu dia meledakkan tubuh racunnya sebelum Xiao Yishan menyadari jika ternyata kabut racun tidak sepenuhnya racun. Namun kabut racun terdiri dari jutaan serangga beracun yang tak terlihat. Namun serangga itu langsung mati setelah terkena ki racun di dalam tubuh Xiao Yishan. Xiaoyan dan Medusa yang mendengar jika serangga itu bisa menembus perisai Doki, mereka terkejut. Setelah itu King Lin pun meludahkan darah segar yang artinya dia pun sudah terkena serangan dari kabut racun ini. Belum sempat mengkhawatirkan King Lin, Medusa dan Xiaoyan pun sudah meludahkan darah segar. Di sini tinggal Xiao Yishan yang bisa bertahan. Dia berkata jika pil penahan racun tidak akan bekerja. Xiaoyan yang mendengar itu telah memberitahu Xiao Yishan jika racun ini terbentuk dari serangga yang tak terlihat. Xiaoyan yang telah diberitahu Xiao Yishan jika racun ini terbentuk dari serangga yang tak terlihat, dia menyadari jika itu artinya dia bisa membakarnya dengan api surgawi. Tidak ingin semua terlambat, Xiao Yishan tidak ingin semua terlambat. Xiaoyan meledakkan api surgawinya hingga serangga tak terlihat itu pun terbakar menjadi abu. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin video ini agak pendek durasinya, namun ini terbentuk dari 4 chapter teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye bye.